Syukur Bapa, pada malam hari ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan, di mana tahun yang baru kami sudah melewati tahun yang lama Tuhan. Dan hari ini Tuhan mengantarkan jemaat ke tempat ini untuk beribadah. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu mau menyampaikan firman-Mu ini, supaya firman menjadi kekuatan bagi kami. Amin. Pakai hamba-Mu ini Tuhan, supaya hamba bisa berbicara sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan, berbicaralah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Salam. Shalom. Wih, wajah-wajahnya cerah semua ini. Puji Tuhan. Luar biasa. Hari ini saya itu juga bingung, apa Tuhan firman Tuhan yang mau saya kasih nih Tuhan. Saya juga bingung. Saya catat tadi, sudah berapa hari saya mau kasih apa ya Tuhan. Tuhan itu bicara tentang kita lihat di Mazmur 127. Saya mencari. Coba lihat di Mazmur 127 ayat 1 sampai 2. Kalau sudah dapat, katakan amin. Amin. Nah, 3, 2, 1. Berkat Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Haleluya. Sebenarnya firman ini saya teringat kepada Ibu Liliana. Ibu Liliana ini, oh siapa firman ini? dia tahu. Ibu Liliana tahu. Ibu Liliana ini dia 4 kali masuk ICU. Kiri kanan semua sudah mati. Lalu kemarin itu saya sama Pak Bona pergi ke mendoakan saudaranya, anak masih gadis, cantik benar. Pak Bona itu si orang yang cantik itu kali ya, tinggi. Kami berdoa buat ponaannya Pak Bona itu. Habis itu kami berdoa ke Ibu Liliana. Anaknya Pak Bona itu ponaan Pak Bona itu meninggal tanggal 23 Desember. Meninggal. Ibu Liliana malah sehat. Itulah yang saya hari ini dapat firman. Terus beberapa hari tanggal 1 saudaranya Pak Paulus di Gisting. Wah, jadi hidup ini saya nyanyi lagu itu pikir saya ini sudah 2 kali ditusuk ular, dipatok ular. Coba bayangkan, nggak mati-mati, ya kan? Tenggelam di laut 1 kali, nggak mati. Apa maksudnya Tuhan ini? Saya itu bingung juga sama Tuhan ini. Rupanya dia mau pakai kita, dia mau pakai saya. Jadi saudaraku yang masih muda, masih Henry, jadi kalau hidup ini kalau nggak dipakai untuk melayani, untuk ya kata firman Tuhan, dipotong kalau nggak berbuah, ditebang, terus dibakar, itu. Jadi
Hidup ini harus berguna. Saya bersyukur sekali. Pak Paulus ini dia jauh dari Gisting tuh. Jauh perjalanan dia. 2 jam dia cuma datang sini untuk beribadah, main gitar saja. Berguna. Ya. Makanya saya kalau dipanggil juga saya sudah siap. Saudaraku, saya sudah siap. Umur 65 nanti. Oke. Jadi di sini mana kehidupan kita ini jangan sia-sia, saudara. Jadi sisa kehidupan kita ini jangan kita sia-siakan. Saya mengajak untuk jemaat, hidup kita yang sisa ini jangan kita sia-siakan. Mati hanya 1 kali, hidup hanya 1 kali. Jadi nggak ada istilah mati nanti bangkit lagi ya. Itu mungkin ada juga yang kayak gitu. Tapi rata-rata hidup cuma 1 kali, mati cuma 1 kali. Jadi saya mau ngajak teman-teman, firman Tuhan kata di sini berkata, ya, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Jadi di sini Salomo mau menegaskan, jikalau kita membangun rumah, apa itu membangun rumah tangga, ya, apa itu membangun bisnis, atau untuk membangun rumah apa begitu, pokoknya usaha begitu. Kita harus mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan ya kepintaran, kecerdasan kita. Kita harus mengandalkan Tuhan, saudara-saudara. Karena firman Tuhan mengatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha yang membangunnya. Sia-sialah. Kalau kita hubungan suami istri, kalau tidak mengandalkan Tuhan, dia katakan sia-sialah engkau membangun rumah tangga itu. Banyak sekarang orang rumah tangga hancur, ya kan? Karena dia tidak mengandalkan Tuhan. Banyak usaha yang bangkrut karena dia tidak mengandalkan Tuhan. Dia mengandalkan pengalamannya. Seharusnya dia tanya dulu sama Tuhan. Tuhan, saya ini mau bisnis. Tanya dulu sama Tuhan. Saya mau bisnis ini boleh enggak? Pasti Tuhan jawab. Jangan egois, emosi. Oh, lihat orang bangun usaha ini, ikut-ikutan bangun usaha. Tanya dulu sama Tuhan. Konsultasi dulu sama istrinya. Harus konsultasi sama istrinya. Jangan asal-asal buka usaha saja. Nanti ujung-ujungnya nggak laku, jadi tutup usahanya. Sudah beli kompor, sudah beli kursi, sudah sewa tempat sewa, ya kan? Sudah beli apalagi peralatan semua usaha bisnisnya. Jadi saya berharap kalau kita tidak mengandalkan Tuhan di dalam usaha, ujung-ujungnya itu berantem suami istri. Karena ya itu, kamu emosi sih. Nah, jadi saya berharap jemaat di sini kalau umpamanya mau buka usaha, mau buka bisnis apa-apa, konsultasi dulu bagi orang yang sudah pengalaman. Orang yang sudah pengalaman. Jadi saya lihat banyak di luar sana itu tutup. Karena dia hanya mengandalkan pikiran, otak, hanya mengandalkan uang dia.
oh bisa ini, bisa ini. Tapi pas dibuka, 1 minggu nggak ada yang belanja, udah pusing dia, akhirnya tutup. Ada di tempat adik saya Sem itu, dia sewa setengah tahun 6 bulan. Dia coba dulu, nggak laku, om, dari pagi sampai sore nggak ada yang belanja, akhirnya baksonya kan 6 buang atau dikasih ke orang. Jadi itu, mau berusaha sekarang, tanya dulu sama Tuhan. Tuhan, saya mau berusaha, ini boleh nggak? Nah, begitu, jangan emosi, jangan lihat orang itu usaha ngampas enak ya, banyak duitnya. Pas jalan, wah habis bensin, nggak ada yang mau. Jadi hati-hati, berusaha. Oleh ikut Bu Santi sudah buka tiga cabang. Wih, laris. Pas dibuka nggak ada lah yang laku. Nah, karena kedagingan, emosi. Usaha itu tanya Tuhan. Tuhan yang di awal. Makanya kenapa itu ya? Kaleb yang mau ke Mesir, ke tanah Kanan siapa? Yosua sama Kaleb. Dia mau menyeberang sungai Yordan. Nah, kemarin Bapak Gembala menyampaikan itu pada tutup tahun. Waktu dia mau menyeberang sungai Yordan itu, dia kan bilang sama bangsa Israel, biarlah tabut itu, perjanjian itu di depan, kita di belakang. Nah, jadi tabut perjanjian itu melambangkan apa itu? Hadirat Tuhan di situ. Jadi Tuhan berjalan di depan. Nah, jadi pas waktu mereka jalan turun di atas air, kita lihat itu laut itu terbelah, lalu mulai tabut di depan. Pandang semua tabut itu, artinya pandang itu Tuhan, pandang terus Tuhan di depan itu. Mereka pandang terus Tuhan itu, pandang itu tabut itu, sehingga mereka sampai ke tanah Kanaan. Jadi saudaraku, saya mau mengajak, kalau mau berusaha melakukan bisnis atau rumah tangga supaya jangan berantakan, mengandalkan Tuhan. Ada masalah sedikit kecil, jangan jauh dari Tuhan. Kalau kamu jauh dari Tuhan, hancur. Saya katakan itu. Masuk iblis, serang, habis. Lebih parah lagi, jangan emosi, jangan egois. Ini tanya Tuhan, oh ini yang terbaik bagi saya kali ya. Mungkin ini yang terbaik bagi saya. Nah, jadi kalau ada masalah, jangan langsung kecut, tawar hati. Jangan, saudaraku. Paulus Paulus itu? Penderitaan demi penderitaan. Dia menghadapi masalah persoalan dalam pelayanan, tetapi dia tidak tawar hati. Iya, dia tawar hati, dia tetap memuji Tuhan, dia tetap semangat memuji Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, seandainya Anda punya masalah, persoalan, andalkan Tuhan, lihat itu Tuhan, lihat itu tabut perjanjian di depan itu, maka kau akan selamat. Tetapi kalau persoalan datang, lalu kau tidak datang lagi ke gereja, kau tidak datang lagi bersekutu dengan Tuhan, maka hancurlah kau. Saya sebagai gembala, saya mau mengajak saudara, ada masalah kecil, datang kepada Tuhan. Tuhan, saya minta ampun. Saya sudah melakukan dosanya, saya sudah melakukan perbuatan jahatnya. Ampuni saya Tuhan. Lalu datang, sederhana saja. Sama Tuhan itu sederhana, cuma datang minta ampun. Tuhan, saya minta ampun.
Saya salah. Langsung Tuhan bereskan. Karena dia sudah mati menebus dosa kita di atas kayu salib. Minta sama Tuhan, Tuhan saya sudah berbuat dosa, saya minta ampun. Tuhan sudah selesaikan. Jadi saya berharap untuk jemaat di sini, setiap apapun yang terjadi di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, usaha, bisnis, di dalam mencari jodoh, semua mengandalkan Tuhan. Andalkan Tuhan di depan. Tuhan itulah yang di depan kami, kita di belakang. Ini aku Tuhan, aku buka hati untukmu Tuhan. Masuklah di dalam diriku Tuhan. Langsung lega, ada kelegaan. Kalau sudah ada masalah lalu gak mau datang ke gereja, waduh, tambah sakit kepala, dihambat rezekinya. Ya, saudaraku, saya mengalami itu. Saya itu terus terang saja, saya itu gaji pensiun saja cuma tinggal 2 juta. Bayar listrik, bayar air, bayar. Kurang. Anak perempuan ada 1. Jadi saya cuma mengandalkan Tuhan, saudara. Saya pergi ke sini pelayanan, kalau bukan Tuhan memberi uang kepada saya, nggak mau saya pakai uang gereja itu. Ya, saudara tuh, saya mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan saya. Apalagi besok mau pelayanan ke penjara nanti. Ya, nggak ada duit ya Tuhan. Engkau lah yang tanggung jawab Tuhan. Saya mau pelayanan ke penjara besok perjamuan kudus. Dan kalau kita nggak di zaman-zaman sekarang ini, kesusahan sekarang ini, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, ya kita dihajar habis sama iblis itu. Orang berusaha bisnis sekarang itu kalau tidak mengandalkan Tuhan, sorry saudara-saudara, punya uang banyak pun juga orang itu banyak masalah. Jangankan orang banyak uang, tapi banyak juga masalah. Anaknya narkoba, ya kan? Di penjara itu anaknya narkoba, main judi togel, kan sulit meskipun uang banyak. Karena apa? Dia mengandalkan uang mamon, mengandalkan otak, tidak mengandalkan Tuhan Yesus, tidak libatkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan rumah tangganya. Berantakan meskipun uang banyak pun. Jadi saya mau mengajak saudara Tuhan, kalau saudara punya masalah, jangan jauh-jauh dari Tuhan. Dekatlah dekat Tuhan, andalkan Tuhan. Ya, persoalan apapun Tuhan pasti selesaikan. Tuhan tahu semua masalah persoalanmu, saudara. Jadi kalau saudara tinggalkan persekutuan, jauh dari persekutuan, saudara paling malang. Benar. Saya mau mengajak untuk jemaat ini meskipun sedikit. Ayo mari kita dekat dengan Tuhan. Lalu kita lihat lagi di ayat pertama bagian B. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal penjaga. Saudaraku, kita ini tinggal di kota ini, kita berusaha di kota ini, kita makan di kota ini, hidup di kota ini. Kita harus berdoa juga buat kota ini, supaya kota ini ekonominya lancar, ya, terus keamanannya juga lancar, tidak ada kerusuhan, maka ekonomi juga lancar. Makanya kita lihat di mana Yeskel
Yeskel berapa itu? 7. Coba kita lihat dulu di Yeskel. Yeskel 29. Yeremia 29. Yeremia 29 ayat 7. Sudah dapat? Yeremia 29 ayat 7. Saya baca ya. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi kamu harus dalam doa saudara, kamu harus bawa juga dalam doa kota kita ini, supaya kesejahteraan kamu. Berdoa untuk kesejahteraan kota, itu ada kesejahteraan kamu juga. Jadi jangan lupa kalau kita berdoa, berdoalah untuk kota ini, ekonominya lancar. Ini firman Tuhan yang katakan loh. Karena dia katakan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan kamu juga, kesejahteraanmu. Dia bilang begitu ya. Jadi kita harus sering berdoa saudara. Makanya kata Coach Indra mau bikin menara doa ya Coach Indra. Kita udah tahu, tapi ya itu saya bingung juga kalau jauh sana maunya Otoni yang sama saya, biar dia yang bawa motor kalau sudah malam itu. Dia sibuk terus. Kira-kira hari apa ada dia fotonya ya? Kasih waktu kosong bagi saya ya. Kalau hari Selasa kali ya. Oke deh. Jadi capek juga, sudah 65 tahun bawa motor ke Teluk sana. Malah nanti dikasih sama istrinya, ya kan? Itulah yang saya. Bapak ini udah tua, ngapain pergi jauh-jauh malam-malam lagi? Itu yang saya. Kalau saya mah semangat terus mau pelayanan kemana, semangat. Tapi yang menjaga saya, yang memperhatikan makanan saya, yang mengurus saya, itu dia tegur. Kita harus taat, nggak bisa. Saudaraku, bukan kita takut, iya kan? Bukan, kita harus taat juga. Jadi kita selalu mendoa ya, buat kota kita ya, saudara-saudara. Jadi kalau kita berbisnis, kita berdoa juga buat Provinsi Lampung. Jadi Provinsi Lampung kan luas. Lalu kiri kanan kita ada Bengkulu, Palembang. Berdoakan mereka juga supaya berkat terus turun di sana. Supaya orang bisa berbelanja banyak, ya kan? Kita juga termasuk berkat juga di situ. Jadi saudara, mari kita lihat lagi di kita baca lagi di ayat yang kedua. Sia-sialah kamu membangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jam malam. Saudaraku, sia-sialah kalau orang cuma duduk gak ada kerjaan. Gak bisa kita tuh mau minta-minta aja, gak bisa. Kita harus kerja juga. Paulus itu dari Gisting pulang nanti sore, nanti malam dia sampai di rumah paling jam 10. Dia tidur 2 jam, jam 2 dia bangun lagi untuk ke pasar berdagang. Luar biasa. Firman Tuhan katakan, jangan duduk sia-sia, bekerja saudaraku. Kita harus bekerja juga, gak boleh malas-malas. Ya guru, kerja nggak kamu? Kerja apa kamu? Mancing emosi. Kalau di kampung saya guru, itu kerjanya cuma minum mabuk. Minum mabuk. Kalau orang kita datang dari kampung, dari jauh, dari jalan Lampung, Jakarta, terus mereka minta, tolong beli sageru, beli apa tuh, ya tuak lah, bir. Itu kerjanya begitu.
Pagi sampai malam mabuk saja, kerja mabuk terus. Jadi saudaraku, kita ini tuntut juga untuk bekerja. Nggak bisa kita minta-minta begitu terus. Yes. Sampai kapan kita? Dan di sini firman Tuhan ini dia berkata sampai dia berkata sampai 3 kali. Salomo ini mengatakan. Jadi Salomo menegaskan kehidupan dengan benar. Ada 3 kali dia berkata begitu. Yang pertama, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Yang kedua, dia berkata, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jadi kalau kamu berjaga-jaga, berdoa juga untuk kota, jadi berjaga-jaga. Yang ketiga, sia-sialah kamu membangun pagi-pagi dan duduk sampai malam, sampai jauh malam. Saudara, saya mau mengajak saudara, kenapa Salomo mengatakan sampai 3 kali, supaya saudara harus menjalankannya. Sia-sialah kalau tidak melibatkan Tuhan. Jadi kalau kesimpulannya, sia-sia kalau kita tidak melibatkan Tuhan. Apapun persoalannya, harus kita melibatkan Tuhan. Amin. Baiklah, kita perjamuan kudus.